FIFA dan AFC sepakat diskualifikasi Kuwait karena terbukti curangi timnas Indonesia U17. Venue dipindah ke Indonesia. Sekaligus panitia umumkan Indonesia dan Australia lolos otomatis ke Piala Asia U17 tahun depan di Arab Saudi, jadi harapanku. Di sisi lain ini kronologi detail kecurangannya. Simak baik-baik. Dasar kurang ajar, gak kapok-kapok ini wasit Timur Tengah. Nyaris curangi timnas Indonesia U17 tadi malam. Untung aja ketahuan busuknya oleh netizen. FIFA autogram dan putuskan cabut lisensi wasit asal Suriah yang jelas-jelas lakukan pemborosan waktu, jadi harapanku. Di sisi lain ini kronologi aneh wasit 90 tambah 8 sama dengan 100. Temukan jawabannya hanya di sini. Yes, alhamdulillah ini benar-benar kabar gembira. Fans timnas Indonesia auto tidur nyenyak. Dua pemain keturunan Belanda berinisial RF dan MM dibocorkan media asing segera dinaturalisasi. Bahrain Cina auto menangis kejang melihat ini. Simak fakta bahagiannya berikut ini. Lagi-lagi kabar bahagia datang jelang lawan Jepang. Pak Manajer Sumarji pastikan timnas Indonesia bakalan tampil super penuh untuk bisa kalahkan Jepang. Cuma satu pemain ini yang absen, tapi penggantinya jelas luar biasa. Penasaran? Temukan jawaban bahagianya hanya di sini. Kehancuran sepak bola Malaysia benar-benar sangat tragis dan sangat kasihan. Kini terbaru Malaysia U17 resmi tersingkir dari kualifikasi Piala Asia U17 tahun depan. Kok bisa mendadak begitu? Memangnya apa yang terjadi? Saksikan semuanya hanya di sini. Elkan Bagot berangkat ke Korea. Adakan pertemuan pribadi dengan Shin Tae-yong. Bertemu, makan malam bersama, saling memaafkan satu sama lain. Dan Elkan dipanggil timnas Indonesia untuk lawan Jepang dan Arab Saudi, jadi harapanku. Di sisi lain, begini keputusan cerdas dan tegas Elkan Bagot usai diberi hal ini oleh official timnas. Apakah itu? Ini penjelasan lengkapnya. Mees Hilgers tampil 90 menit, cetak gol salto di menit ke-89, gol tunggalnya menangkan FC Twente di lanjutan Liga Eropa hancurkan raksasa Italia yakni Lazio, jadi harapanku. Di sisi lain pelatih Lazio sampai ngomong gini soal klub yang diperkuat Mees Hilgers ini. Apa yang dia ucapkan? Temukan semuanya hanya di sini. Shin Tae-yong kepergok berada di Italia, saksikan penampilan fantastis Emil Audero Mulyadi. Keputusan penting jaga-jaga kalau Martin Paes cederakah? Apakah benar demikian? Media Eropa langsung bahasnya loh. Ini benar-benar kabar bahagia. Seperti apa kronologinya? Simak ulasannya baik-baik. Ketum PSSI Erick Thohir langsung rombak besar-besaran timnas putri dan pemain lokal semuanya diganti dengan pemain naturalisasi grade A, jadi harapanku usai dikalah telak lebih dari 10 gol tadi malam lawan klub Belanda ADO Den Haag. Kok bisa sampai kayak gitu? Apa yang terjadi? Berikut penjelasan lengkapnya. Saking gak tahan pengen kalahin timnas Indonesia di Piala AFF, Piala Sampah Kesukaan Towel, Vietnam diyakini bakal surati FIFA untuk pemain naturalisasi ini. Hahaha, semua fans timnas Indonesia bisa auto ngakak terpingkal-pingkal mendengar hal ini. Apa yang selanjutnya mereka kerjakan? Simak informasinya sebagai berikut. AFC diskualifikasi Kuwait. Dan denda 100 miliar usai ada yang memang sangat janggal dan aneh laga tadi malam Indonesia versus Kuwait. Pemain tuan rumah tampak tua-tua dan berkumis. Indikasi terjadi kecurangan umur. Jadi harapan dan dugaanku. Memangnya seperti apa penjelasannya? Simak baik-baik.
Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. FIFA dan AFC sepakat diskualifikasi Kuwait karena terbukti curangi Timnas Indonesia U17. Venue dipindah ke Indonesia. Sekaligus panitia umumkan Indonesia dan Australia lolos otomatis ke Piala Asia U17 tahun depan di Arab Saudi, jadi harapanku. Di sisi lain ini kronologi detail kecurangannya. Simak baik-baik. Timnas Indonesia kembali menghadapi kendala dari tim-tim Timur Tengah. Setelah insiden dengan Bahrain, kini Kuwait juga mengganggu persiapan Timnas U17 Indonesia. Kejadian ini berlangsung saat sesi latihan resmi sebelum pertandingan Kuwait versus Indonesia pada Rabu (23 Oktober 2024). Pasukan Nova Arianto tak dapat menggelar official training karena Kuwait juga berlatih di venue yang sama. Nova Arianto merasa frustrasi karena timnya tidak dapat berlatih aspek taktikal dengan baik. Ia menegaskan yang pastinya tidak masuk akal ya. Karena sekali lagi kita tim nasional sedang latihan dan waktunya official training. Nova menambahkan seharusnya tidak ada tim yang latihan bersebelahan atau satu lapangan dengan kita. Tapi itu terjadi dan kami tidak bisa menjalankan rencana taktikal yang kita buat, termasuk set piece. Insiden ini mengingatkan kita pada kasus Bahrain yang juga menyulitkan Timnas Indonesia senior saat FIFA Matchday bulan lalu. Kini baik Bahrain maupun Kuwait tengah menjadi sorotan netizen Indonesia. Meski menghadapi situasi yang tidak ideal, Nova tetap mengingatkan anak asuhnya untuk fokus. Saya minta pemain untuk tidak terpengaruh ya. Situasi ini harusnya tidak terjadi. Mau tidak mau kami harus merubah yang harusnya masuk dalam menu latihan taktikal menjadi bagaimana cara menjaga intensitas latihan agar pemain bisa bugar besok. Bagaimana pendapat kalian tentang situasi ini? Apakah Timnas harus lebih siap menghadapi gangguan dari tim lawan? Silakan komentari. Dasar kurang ajar. Gak kapok-kapok ini wasit Timur Tengah. Nyaris curangi Timnas Indonesia U17 tadi malam. Untung aja ketahuan busuknya oleh netizen. FIFA autogram dan putuskan cabut lisensi wasit asal Suriah yang jelas-jelas lakukan pemborosan waktu, jadi harapanku. Di sisi lain ini kronologi aneh wasit 90 tambah 8 sama dengan 100. Temukan jawabannya hanya di sini. Pencinta sepak bola tanah air kembali dibuat geram oleh keputusan wasit dalam pertandingan Timnas Indonesia. Terbaru, dalam laga Timnas U17 Indonesia versus Kuwait, wasit Amar Abo Alo menjadi sorotan setelah memberikan waktu tambahan 8 menit. Namun pertandingan berlangsung hingga menit ke-100 alias 90-10. Untungnya Timnas U17 Indonesia berhasil meraih kemenangan. Gol tunggal untuk Garuda Asia dicetak oleh Matteo Baker di menit ke-8 lewat sundulan keras. Meski menang, pertandingan ini menyisakan banyak pertanyaan di kalangan netizen Indonesia. Kekhawatiran muncul karena wasit Amar meniup peluit di menit 90 tambah 10 lebih dari waktu tambahan yang ditentukan. Banyak yang mengingat insiden saat Timnas Indonesia menghadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di mana skuad Garuda kebobolan di menit kritis mengakhiri laga dengan imbang 2-2. Seorang netizen berkomentar 90 tambah 6 sama dengan 99, 90 tambah 8 sama dengan 100. Matematika wasit luar negeri emang kurang nampaknya yang mencerminkan kekesalan publik. Meskipun demikian, keputusan Amar Abo Alo bisa dimaklumi mengingat banyak drama di akhir pertandingan. Beruntung, Matteo Baker dan kawan-kawan mampu menjaga keunggulan hingga akhir. Dengan kemenangan ini, Timnas U17 Indonesia kini berada di peringkat kedua klasemen, sementara grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Selanjutnya, Garuda Muda akan menghadapi Kepulauan Mariana Utara U17 pada Jumat (25 Oktober 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Apa pendapat kalian tentang keputusan wasit kali ini? Apakah situasi seperti ini wajar dalam sepak bola?
Silakan tinggalkan komentar. Yes, alhamdulillah ini benar-benar kabar gembira. Fans timnas Indonesia auto tidur nyenyak. 2 pemain keturunan Belanda berinisial RF dan MM dibocorkan media asing segera dinaturalisasi. Bahrain Cina auto menangis kejang melihat ini. Simak fakta bahagiannya berikut ini. Dalam sebuah episode podcast menarik dari Football Premier, muncul kabar menggembirakan tentang potensi penguatan timnas Indonesia dari 2 pemain timnas Belanda U21, Ryan Flamingo dan Milan Manhoef. Diskusi ini diungkapkan dalam podcast yang dihostkan oleh @donnedelp.just. Akun Instagram @footballpremeur menyebutkan bek PSV Eindhoven Ryan Flamingo masih bisa memilih karier internasional antara Indonesia dan Suriname. Dalam hashtag Donedal, @Denzel membahas potensi penguatan timnas Indonesia bersama @jensraven9 dan @larstounison_. Mereka juga menantang pembaca dengan pertanyaan, apa yang akan Anda lakukan jika menjadi Flamingo, memilih Suriname, Indonesia, atau menunggu tawaran dari timnas Belanda senior? Dalam podcast tersebut, Danie van Laar, pemimpin Football Premier, menegaskan bahwa Ryan Flamingo masih memiliki kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia. Kami memiliki 2 pemain timnas Belanda U21 yang masih diizinkan membela Indonesia. Ya, kami berbicara soal Ryan Flamingo. Ia tampil mengesankan di PSV dan sangat potensial, ungkap Denie. Tak hanya itu, penyerang timnas Indonesia U20, Jens Raven, juga memberikan pandangan menarik. Ia membocorkan informasi mengejutkan bahwa Milan Manhoef yang kini bermain sebagai winger kanan di Stoke City memiliki mimpi untuk pensiun di usia 35 tahun dan menjadi juara dunia tinju. Ia Milan Manhoef ingin bermain sepak bola sampai umur 35 tahun karena memiliki ambisi menjadi juara dunia tinju, kata Jens. Tentunya, jika PSSI bisa merekrut Ryan Flamingo dan Milan Manhoef, itu akan menjadi sebuah langkah luar biasa. Saat ini, Ryan Flamingo merupakan bek andalan PSV Eindhoven yang berkontribusi besar dalam menjaga timnya di puncak klasemen Eredivisie 2024 hingga 2025 dengan 9 kemenangan berturut-turut. Sementara itu, Milan Manhoef juga tampil mengesankan bersama Stoke City dengan mencetak 4 gol dan 1 assist dari 13 pertandingan. Apa pendapat Anda tentang potensi ini? Apakah Anda setuju jika mereka bergabung dengan timnas Indonesia? Komentar di bawah ini. Lagi-lagi kabar bahagia datang jelang lawan Jepang. Pak Manajer Sumarji pastikan timnas Indonesia bakalan tampil super penuh untuk bisa kalahkan Jepang. Cuma 1 pemain ini yang absen, tapi penggantinya jelas luar biasa. Penasaran? Temukan jawaban bahaginya hanya di sini. Dalam laga yang akan datang, Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji mengonfirmasi bahwa hanya 1 pemain timnas Indonesia yang absen dalam pertandingan melawan Jepang, Ivar Jenner. Ivar Jenner harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning sehingga ia tidak dapat bermain melawan Jepang, jelas Sumarji. Ivar sebelumnya mendapatkan kartu kuning saat melawan Bahrain dan Cina yang membuatnya harus menepi di laga ini. Ada kekhawatiran mengenai bek timnas Indonesia, Jay Idzes, yang sempat diberitakan juga absen karena akumulasi kartu kuning. Namun, Sumarji memastikan bahwa Jay Idzes bisa berlaga. Jay Idzes baru mendapatkan kartu kuning kedua saat melawan Cina. Kartu kuning pertamanya diperoleh saat melawan Vietnam di putaran kedua, jelasnya. Jadi pemain yang absen melawan Jepang itu hanya Ivar Jenner saja. Untuk pemain lainnya semuanya bisa bermain, tegas Sumarji. Ia menambahkan bahwa Ivar Jenner akan tetap dipanggil untuk 2 pertandingan mendatang, termasuk melawan Arab Saudi setelah Jepang. Sumarji berharap agar seluruh pemain timnas Indonesia dalam kondisi fisik yang optimal untuk menghadapi 2 laga berat ini. Semoga para pemain dapat memenuhi komitmen di awal untuk siap menghadapi 2 pertandingan nanti, harapnya. Bagaimana pendapat Anda tentang kondisi timnas Indonesia menjelang laga ini? Apakah Anda optimis dengan performa mereka? Silakan bagikan komentar Anda. Kehancuran sepak bola Malaysia benar-benar sangat tragis dan sangat kasihan. Kini terbaru Malaysia U17 resmi tersingkir dari kualifikasi Piala Asia U17 tahun depan.
Kok bisa mendadak begitu? Memangnya apa yang terjadi? Saksikan semuanya hanya di sini. Malaysia U17 resmi menghadapi jalan terjal untuk lolos ke Piala Asia U17 2025 setelah menelan kekalahan 0-2 dari Timnas Uni Emirat Arab UEA U17 di matchday pertama grup H kualifikasi, Rabu malam, 23 Oktober 2024. Kini peluang mereka semakin menyusut dan satu-satunya harapan untuk melaju ke putaran final adalah dengan finish sebagai juara grup H. Berbeda dengan grup lainnya, grup H hanya diisi oleh 3 tim, Malaysia U17, UEA U17, dan tuan rumah Laos U17. Sempat ada 4 tim, tetapi Lebanon U17 terpaksa mundur akibat konflik di negara mereka. Lalu bagaimana sebenarnya Malaysia U17 bisa menjadi juara grup? Syarat pertama adalah mereka harus berharap Laos U17 bisa mengalahkan UEA U17 pada Jumat 25 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Jika UEA U17 menang atau pertandingan berakhir imbang, Malaysia U17 dipastikan gagal menjadi juara grup. Dengan demikian, poin UEA U17 bisa mencapai 4 atau bahkan 6 angka. Sedangkan Malaysia U17 hanya bisa mengumpulkan maksimal 3 poin. Meskipun menang atas Laos U17 pada Minggu, 27 Oktober 2024. Namun, itu belum cukup. Malaysia U17 harus meraih kemenangan dengan selisih gol yang signifikan atas Laos U17. Jika Laos U17 menang dengan selisih 1 gol melawan UEA U17, Malaysia U17 harus menang setidaknya dengan selisih 3 gol atas Laos untuk unggul dalam perhitungan selisih gol. Dengan semua syarat tersebut, situasi ini jelas sangat menantang bagi skuad Harimau Muda. Apakah Anda optimis Malaysia U17 bisa melewati rintangan ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Elkan Bagot berangkat ke Korea. Adakan pertemuan pribadi dengan Shin Tae-yong. Bertemu, makan malam bersama, saling memaafkan satu sama lain. Dan Elkan dipanggil timnas Indonesia untuk lawan Jepang dan Arab Saudi jadi harapanku. Di sisi lain, begini keputusan cerdas dan tegas Elkan Bagot usai diberi hal ini oleh official timnas. Apakah itu? Ini penjelasan lengkapnya. Pada Rabu 23 Oktober 2024, akun Instagram resmi Timnas Indonesia merayakan ulang tahun Elkan Bagot dengan postingan ucapan selamat. Biasanya pemain yang dimention dalam postingan tersebut akan membagikannya kembali, seperti yang dilakukan oleh Liano Regenders yang juga merayakan ulang tahun ke-24 pada hari yang sama. Liano pun segera merepost ucapan selamat dari Timnas Indonesia. Namun hal ini tidak terjadi pada Elkan Bagot dan netizen pun mulai mengaitkan situasi ini dengan hubungan Elkan dan Timnas Indonesia. Banyak yang merasa bahwa hubungan antara keduanya tampak semakin renggang. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa Elkan memang dikenal jarang aktif di media sosial. Mungkin saja bek yang saat ini dipinjamkan oleh Ipswich Town ke Blackpool FC tidak menyadari adanya postingan yang memention dirinya. Apa pendapat Anda tentang situasi ini? Apakah Anda melihat adanya masalah dalam hubungan Elkan dengan Timnas Indonesia? Berikan komentar Anda. Mas Hilgers tampil 90 menit, cetak gol salto di menit ke-89, gol tunggalnya menangkan FC Twente di lanjutan Liga Eropa hancurkan raksasa Italia yakni Lazio, jadi harapanku. Di sisi lain, pelatih Lazio sampai ngomong gini soal klub yang diperkuat Mas Hilgers ini. Apa yang dia ucapkan? Temukan semuanya hanya di sini. Bek andalan Timnas Indonesia, Mas Hilgers, akan kembali memimpin pertahanan FC Twente saat timnya menjamu Lazio dalam matchday ketiga Liga Eropa di Stadion De Grootvesten. Jumat 25 Oktober dini hari pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hilgers yang telah menunjukkan performa solid dalam 2 pertandingan sebelumnya, kini akan menghadapi tantangan berat melawan Lazio, tim yang saat ini memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 kemenangan. Lazio datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan berturut-turut melawan Nice dan Dynamo Kiev.
Namun pelatih Lazio Marco Baroni menyadari bahwa Twente dengan dukungan bek timnas Indonesia akan menjadi lawan yang tangguh. Twente adalah tim muda yang bermain sangat baik dan telah menunjukkan performa solid dalam 2 laga terakhir di Liga Eropa. Bermain di kandang dengan dukungan penuh supporter, kami tahu ini akan menjadi ujian yang sangat sulit, ungkap Baroni. Ia menambahkan, kami tidak bisa hanya bermain dengan motivasi biasa, besok kami membutuhkan sesuatu yang luar biasa. Mads Hilgers sendiri telah menjadi andalan di lini belakang Twente. Dalam laga-laga sebelumnya melawan Manchester United dan Fenerbahce, pemain kelahiran Belanda ini selalu tampil penuh selama 90 menit dan memberikan kontribusi besar dalam menjaga soliditas pertahanan timnya. Menurut data Fotmob, Hilgers mencatatkan persentase umpan sukses sebesar 92% dalam laga melawan Manchester United serta berhasil memenangkan 3 duel udara dan melakukan 8 sapuan penting. Dengan semua ini, harapan tinggi diletakkan pada Mads Hilgers untuk memimpin timnya meraih hasil positif. Apa pendapat Anda tentang performa Hilgers dan peluang Twente melawan Lazio? Silakan bagikan komentar Anda. Sintayong kepergok berada di Italia, saksikan penampilan fantastis Emil Audero Mulyadi. Keputusan penting jaga-jaga kalau Martin Paes cederakah? Apakah benar demikian? Media Eropa langsung bahasnya loh. Ini benar-benar kabar bahagia. Seperti apa kronologinya? Simak ulasannya baik-baik. Pelatih timnas Indonesia Sintayong baru-baru ini terlihat menyaksikan pertandingan Como 1907. Foto Sintayong yang tengah menikmati laga tersebut diunggah oleh media Eropa 433 melalui akun Instagram pada Selasa 22 Oktober 2024. Meskipun sempat dikabarkan sedang dalam perjalanan pulang ke Korea Selatan, Sintayong ternyata menyaksikan pertandingan Como 1907 saat melawan tim JS Venezia pada Maret 2024. Media 433 juga membahas banyaknya bintang yang pernah hadir di laga kandang Como 1907, menyoroti bahwa tak ada klub yang menggaet bintang seperti Como 1907. Tidak hanya Sintayong. Baru-baru ini, sejumlah bintang Hollywood juga terlihat menonton aksi Emil Audero ketika Como 1907 menjamu Parma di Stadion Giuseppe Sinigaglia pada Sabtu, 19 Oktober 2024. Pada pertandingan tersebut, Emil Audero kebobolan lebih dahulu oleh gol Ange Yohan Boni di menit ke-20 sebelum Como 1907 menyamakan kedudukan melalui gol Nico Paz di menit ke-45. Pertandingan ini juga menjadi laga perdana setelah manajemen Como 1907 melakukan perombakan besar-besaran. Apa pendapat Anda tentang kehadiran Sintayong di laga ini dan perkembangan Como 1907? Silakan bagikan komentar Anda. Ketum PSSI Erick Thohir langsung rombak besar-besaran timnas putri dan pemain lokal semuanya diganti dengan pemain naturalisasi grade A. Jadi harapanku usai dikalah telak lebih dari 10 gol tadi malam melawan klub Belanda ADO Den Haag. Kok bisa sampai kayak gitu? Apa yang terjadi? Berikut penjelasan lengkapnya. Timnas Putri Indonesia mengalami nasib yang jauh berbeda dengan Timnas Indonesia U17. Garuda Pertiwi dihujani gol oleh ADO Den Haag sebelum menghadapi Belanda. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion SV Den Hoorn, Den Haag, Rabu malam, 23 Oktober 2024. Tim yang dilatih oleh Satoru Mochizuki ini kalah telak dengan skor 1-11 dari ADO Den Haag. Diperkuat oleh sejumlah pemain seperti Taza, Noah Leatomo, Safira Ika, Zaira Kusuma, Octavianti, Estella Lopat, Helsia Maisaroh, Reva Octaviani, Claudia Schuneman, Sydney Hopper, dan Zahra Musdalifah. Garuda Pertiwi harus menghadapi tekanan yang sangat berat. Di babak pertama, mereka harus mengakui keunggulan ADO Den Haag yang mencetak 8 gol tanpa balas. Meskipun begitu, Timnas Putri Indonesia tidak menyerah dan berhasil mencetak 1 gol pada menit ke-83 melalui Claudia Schuneman. Namun hingga akhir pertandingan tidak ada tambahan gol yang berhasil dicetak dan Garuda Pertiwi harus menerima kekalahan dengan skor 1-11.
Bagaimana pendapat Anda tentang hasil pertandingan ini dan langkah selanjutnya bagi Timnas Putri Indonesia? Berikan komentar Anda. Saking gak tahan pengen kalahin Timnas Indonesia di Piala AFF, Piala Sampah Kesukaan Towel, Vietnam diyakini bakal surati FIFA untuk pemain naturalisasi ini. Hahaha, semua fans Timnas Indonesia bisa auto ngakak terpingkal-pingkal mendengar hal ini. Apa yang selanjutnya mereka kerjakan? Simak informasinya sebagai berikut. Timnas Vietnam tengah berharap bisa membawa pemain naturalisasi asal Brasil, Rafaelson, ke Piala AFF atau ASEAN Cup 2024. Upaya ini dilakukan dengan menyelesaikan sejumlah urusan dengan FIFA agar pemain yang memiliki nama lokal Nguyen Xuan San tersebut bisa tampil. Hasrat Vietnam untuk memainkan Xuan San di Piala AFF 2024 sangat besar, seperti yang dilaporkan oleh media lokal The Golden Stars Warrior. Meski Vietnam telah memiliki Xuan San sebagai pemain naturalisasi, ada tantangan terkait masa tinggalnya di Vietnam yang belum genap 5 tahun. Kondisi ini memicu perdebatan di kalangan penggemar sepak bola Vietnam, terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama optimis bahwa Xuan San bisa bermain di Piala AFF, sementara kubu kedua ragu mengingat aturan yang berlaku. Banyak pemberitaan yang menyebut Nguyen Xuan San masih bisa tampil di Piala AFF 2024 jika beberapa regulasi AFC dan FIFA diselesaikan. Baru-baru ini beberapa informasi menyebutkan bahwa Xuan San masih akan dipanggil ke tim Vietnam dan siap mengikuti kejuaraan Asia Tenggara, tulis Soha.ven. Jika penyerang asal Brasil itu datang dengan visa turis, ia harus menunggu beberapa bulan lagi untuk bisa bergabung dengan tim Vietnam. Sebaliknya, jika Xuan San memiliki surat jaminan dengan kontrak kerja dari tim V-League saat itu, segalanya akan lebih sederhana, tambah mereka. Bagaimana pendapat Anda tentang situasi ini? Apakah Anda yakin Xuan San bisa ikut bermain di Piala AFF? Silakan bagikan komentar Anda. AFC diskualifikasi Kuwait. Dan denda 100 miliar usai ada yang memang sangat janggal dan aneh laga tadi malam Indonesia versus Kuwait. Pemain tuan rumah tampak tua-tua dan berkumis. Indikasi terjadi kecurangan umur. Jadi harapan dan dugaanku. Memangnya seperti apa penjelasannya? Simak baik-baik. Netizen baru-baru ini salah fokus pada pemain Kuwait yang memiliki kumis tebal saat melawan Timnas Indonesia U17 pada Rabu 23 Oktober 2024. Perhatian ini terungkap melalui komentar di salah satu unggahan Instagram @saasiagoal yang menyoroti pemain tersebut. Akun tersebut membagikan foto pemain Kuwait berkumis yang disandingkan dengan foto Freddie Mercury, vokalis legendaris band Queen. Pemain Kuwait yang dimaksud adalah Lathi Al-Khalaf yang mengenakan nomor punggung 7. Ia menjadi sorotan karena kumis tebalnya, yang tampaknya tidak sesuai dengan regulasi kualifikasi Piala Asia U17 2025, di mana hanya pemain yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2008 yang diperbolehkan. Dengan kata lain, pemain yang didaftarkan paling tua harus berusia 16 tahun. Beberapa komentar dari netizen pun menggugah tawa seperti akun @adrasga_ yang menulis, auranya kok lebih cocok jadi U35 ya Akun lain @yuita Melada menambahkan sebenarnya nggak mau nganu fisik, tapi gimana ya? Sementara itu akun @full Yekali bertanya, ini beneran anak SMA? Di balik sorotan tersebut, Timnas Indonesia U17 berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Kuwait berkat gol tunggal yang dicetak oleh Matthew Baker. Apa pendapat Anda tentang pemain Kuwait tersebut dan pertandingan ini? Silakan bagikan komentar Anda.